Oke, jadi financial statement di sini, tapi nanti kita akan melakukan sebetulnya semuanya ini, termasuk melihat industri dan strategi perusahaan tersebut. Nah, manfaatnya apa sebetulnya? Tadi sudah teman-teman sampaikan bahwa ya kita akan melihat prospek dan risiko, prospek ke depan. Artinya sumber informasi yang mostly kan historis ya. Financial statement kan ceritanya historis. Kinerja perusahaan di masa lalu. Termasuk cerita-cerita tentang lingkungan industri, strategi perusahaan, ya kan cerita-cerita tertulis saja. Tapi kita harus menganalisis apakah betul perusahaan itu ke depan punya prospek yang demikian. Nah, selain prospek, kita juga tentu harus lihat sisi risikonya. Jadi, selain peluang, ada juga risiko atau tantangan yang dihadapi perusahaan. Nah, dari sana, kita akan melihat itu semua hasil analisis kita berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini nggak hanya untuk pemegang saham atau pemilik surat utang, tapi juga berguna untuk ya earning prediction, audit testing, ada bisa jadi negosiasi dari upah buruh gitu kan, atau keputusan-keputusan lain. Nah, di bawah ini kira-kira yang berkepentingan terhadap hasil analisis dari analisis laporan keuangan atau bisnis analisis secara luas. Pertama ada equity investor. Tentu ya, tadi sudah disebutkan teman kalian bahwa investor ya berkepentingan, investor existing berkepentingan apakah dia akan menghold sahamnya atau menjual sahamnya kan, atau bahkan membeli lagi kalau memang ada tawaran lagi, atau dia punya right issue gitu kan, punya hak membeli lagi. Atau calon investor di luar, ketika dia lihat ternyata saham perusahaan ini under value, jadi nilainya sebetulnya di market lebih kecil dari nilai sebenarnya gitu ya, dari intrinsic value-nya. Dia bisa beli atau harus beli perusahaan tersebut ya. Itu dari sisi investor. Dari sisi kreditor tentu nanti dia berkepentingan apakah pinjaman atau utang perusahaan ini bisa terbayar ke dia gitu kan. Manajer juga berkepentingan tentu. Kemudian ini ada proses analis yang biasanya khusus ketika merger and acquisition. Nah, ini biasanya nanti tujuan khusus nih analisisnya. Sama hasil akhirnya value perusahaan, tapi nanti kemudian dia akan menilai value perusahaan itu dia bandingkan dengan perusahaan lain yang akan diakuisisi atau dia merger. Kemudian ada external auditor, direktur, regulator ya, per pemerintah, bisa misalkan Direktur Jenderal Pajak, urusannya dengan perpajakan perusahaan, bisa OJK misalkan kalau dia perusahaan publik, bisa juga lingkungan hidup misalkan dari pemenuhan ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup, misalkan perusahaan tambang, perusahaan yang terkait dengan itu. Kemudian bisa juga pegawai atau serikat buruh, ini tadi bisa jadi dengan hubungannya dengan negosiasi buruh ya, upah. Jadi kan bisa jadi laba perusahaan yang ditampilkan di laporan keuangan ini sebetulnya nggak sesuai nih, nggak real. Jadi ketika dianalisis ternyata prospeknya jauh lebih tinggi. Nah, itu buruh bisa menggunakan itu sebagai sarana negosiasi. Itu benefitnya dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian ini tadi ya, ini kan ada yang terkait tadi. Saya sudah sampaikan tadi ada OJK, BEI, KPPU untuk persaingan usaha tadi terkait regulasi, kemudian merger acquisition ya. Nah, tapi yang paling penting ya dua pihak ini sebetulnya yang akan kita banyak singgung. Kreditur dan equity investor. Jadi analisis laporan keuangan nanti ke depan akan banyak cerita tentang ini karena pihak-pihak lain juga kerangka atau framework untuk melakukan analisisnya ya akan
akan kedua ini. Oke, nah ini tadi ada kredit analisis. Apa sih sebetulnya kredit analisis yang membedakan dengan equity analisis? Nah, kalau kredit analisis ya kita melihat creditworthiness. Kita melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dia, untuk membayar tagihan atau kewajiban dia. Nah, kewajiban ini atau tagihan ini nggak hanya dalam bentuk cash ya, artinya perusahaan kan bisa jadi dapat utang dari bank, dapat modal usaha untuk menjalankan usaha. Dia bisa modal ke bank, dapat kredit gitu, kredit line. Atau dia juga bisa dapat fasilitas dari supplier. Ini umum sekali di perusahaan ketika perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku tapi bayarnya belakangan. Nah, itu juga kan termasuk fasilitas kredit. Nah, ini apa komponen-komponennya atau karakteristiknya ya. Trade creditor biasanya dia memberikan goods atau service, barang jasa, bahan baku tadi biasanya dia sifatnya jangka pendek. Kemudian dia juga menghadapi resiko default juga, bisa jadi perusahaan nggak bisa bayar kan. Nah, kemudian yang paling penting yang membedakan juga ini selain tadi short term, dia nggak ada explicit interest-nya, nggak ada interest yang dibebankan sebetulnya, tapi bisa jadi dia implicit interest-nya di harga barangnya itu. Nah, itu kaitannya dengan trade creditor. Kalau non-trade creditor ya ini kita lihatnya sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit ke perusahaan. Nah, biasanya memberikan financing. Sama-sama dia juga menghadapi resiko default kalau perusahaan nggak bisa bayar pinjamannya, bank juga. Makanya nanti bank menghadapi resiko yang diukur dari non-performing loan ya, kalau kalian tahu NPL, pikir sudah umum juga. Nah, kemudian ini karakteristiknya juga dia mostly long term. Kemudian ada interest rate-nya yang kelihatan di perjanjian pinjaman. Sekian persen per tahun misalkan. 5%, 10% per tahun. Nah, kemudian yang penting dari kredit analisis ini, fokusnya yaitu adalah ke resiko. Resiko perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya, bukan ke profitability-nya. Kenapa? Karena ketika perusahaan profitnya lebih tinggi atau ya misalkan perusahaan profit 100 ya, yang punya buat kreditor kan dia tetap dibayar interestnya sekian, misalkan lah taruhlah 10%-nya itu 10 ya, $10. Kemudian perusahaan dapat untung $500 gitu. Nah, ketika perusahaan dapat untung $500, si kreditor tetap akan dapat $10 itu. Kalau perusahaan dapat $1.000 untungnya, ya kreditor tetap dapat $10 itu. Jadi nggak matter buat kreditor tingkat profit perusahaan. Paham ya sampai di situ ya. Jadi dia akan fokus ke risiko downside-nya. Kalau perusahaan sampai rugi, nah baru dia concern tuh. Wah, bisa jadi kewajiban saya nggak bisa dipenuhi nih sama perusahaan. Bisa jadi dia nggak bisa bayar bunga. Bisa jadi dia nggak bisa bayar pokok utang yang jatuh tempo. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, itu yang penting dari kredit analisis. Kemudian tadi di bawah kotak bawah ini ada liquidity, ada solvency. Ini kaitannya dengan jangka pendek. Kalau liquidity kan melihat jangka pendek, kita lihat ukuran current cash flow ya. Jadi current asset, current liabilities. Ini kalian udah pelajari juga di manajemen keuangan. Kemudian ada solvency. Kalau solvency melihat long term profitability, melihat capital structure. Nah, tadi kredit analisis, sekarang equity analisis. Kalau ini kita lihatnya residualnya. Jadi kalau seorang investor atau ya equity analyst, dia akan concern ke downside risk dan upside potensialnya. Jadi dia akan concern ke
sisi kalau perusahaan itu loss, tentu saja, karena nanti dia akan bisa jadi nggak dapat pembagian dividen, atau dia juga bisa jadi dapat dividen lebih banyak kalau labanya tinggi. Jadi tadi bedanya dengan kredit analisis, kalau kredit analisis dia nggak concern tuh kalau laba perusahaan tinggi karena dia dapatnya fix kan, sejumlah itu aja. Kalau equity analysis dia concern juga kalau perusahaan harus dapat profit yang lebih tinggi. Nah, ini ada dua teknik, ada technical analysis, ada fundamental analysis. Kalau technical analysis lebih ngelihat chart-chart aja. Kalian kalau pernah lihat candlestick ya. Jadi saham perusahaan itu kan di record ya. Kalian buka Yahoo Finance, buka Google Finance, buka Bloomberg. Itu nanti kita bisa lihat misalkan harga sahamnya apa sekarang Bukalapak misalkan. Nah, nanti kalian lihat tuh pola-pola harganya secara historis seperti apa untuk mempredik pola harga saham ke depan. Ada namanya support, ada namanya resistance. Jadi kalau kira-kira udah di bottom, oh ini naik nih. Ya belajar dari pola-pola sebelumnya aja. Jadi nggak ngelihat laporan keuangan, nggak ngelihat prospek bisnis, nggak ngelihat risiko, pure ngelihat ya chart aja harga saham. Nah itu technical analysis. Sementara fundamental analysis lebih ke melihat intrinsic value-nya, lebih ke melihat nilai perusahaan yang kita lakukan sekarang ini di ALK, melihat dari FSA triangle itu. Kita melihat, menginterpretasikan faktor-faktor kunci, ada faktor ekonomi, industri analisis, kemudian company strategi. Nanti kita akan memforecast, memproyeksikan earning perusahaan ke depan, cash flow-nya seperti apa, given tingkat risikonya seperti apa. Setelah itu kita akan dapat tadi yang namanya intrinsic value. Nah, dari intrinsic value itu, kita akan lihat kalau intrinsic value-nya lebih tinggi dari market value-nya, ya kita akan beli. Misalkan kita hasil analisis Mas Elang misalkan terhadap saham Bukalapak, saya nggak tahu harga saham Bukalapak sekarang, tapi misalkan saja 3.000. Ketika kita analisis, oh sebetulnya fundamentalnya bilang harganya 5.000. Ya kita belilah, kita punya potensi untung 2.000 gitu kan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, apa sumber informasinya? Dari mana kita bisa menganalisis? Ya tentu dari financial statement ya. Secara kuantitatif ada financial statement. Ada statistik industri, kalian bisa lihat di BPS ada nggak ya? Mungkin di Kementerian Perdagangan. Website-website penyedia statistik sekarang banyak, kalian googling aja. Economic Indicator kalian bisa lihat dari BPS, dari Bank Indonesia rilisnya, dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan juga ada rilisnya. Kalian bisa lihat. Atau dari ya lembaga-lembaga keuangan juga biasanya merilis Economic Indicator. Kemudian regulatory filing dari OJK, pemenuhan ketentuan perusahaan publik, kalian bisa baca juga, pelajari informasi-informasi perusahaan tersebut. Kemudian kualitatif ini bisa jadi dari MDA, dari Management Discussion Analysis. Ini biasanya ada di website mereka. Kemudian chairperson letter juga biasanya gabung dengan laporan keuangan atau laporan tahunan dia. Ada di awal-awal itu chairperson letter, dia cerita bahwa prospek perusahaan seperti apa, kemudian ke depan perusahaan rencananya seperti apa. Masuk press release biasanya ketika perusahaan akan melakukan aksi corporate action, aksi perusahaan gitu. Nah, biasanya mereka keluarkan rilis financial press, termasuk visi misi, kalian bisa lihat di websitenya, ada visi misi perusahaan, ke depan maunya seperti apa perusahaan itu. Itu kira-kira informasi sumber informasinya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke komponen dari bisnis analisis. Nah, ini penjabaran dari empat segitiga tadi yang saya jelaskan di awal. Pertama, business environment, industri analisis ya. Kita akan melihat
apa lingkungan bisnis perusahaan seperti apa. Kita akan melihat pertama overview dulu dari industrinya. Industri apa nih? Misalkan consumer product, Unilever, ada apa Indofood misalkan, atau industri transportasi tadi yang saat pandemi ini apa prospeknya menurun gitu kan. Nah, itu kan kita bisa dapat sense dari sana. Atau industri teknologi digital yang sekarang ini sedang marak. Nah, jadi biasanya ada satu benang merah di satu industri itu. Meskipun nanti performance perusahaan lain-lain, tapi secara umum sebuah sektor industri itu akan bergerak bersamaan lah. Artinya ketika sektor properti tumbuh, ya perusahaan-perusahaan di sektor itu akan secara umum tumbuh, walaupun nanti tumbuhnya beda-beda. Kira-kira seperti itu. Nah, poin kedua kita melihat kompetitor di industri itu yang existing seperti apa. Kemudian threat of new entrants, ancaman kalau ada pesaing yang masuk seperti apa, apakah rendah, tinggi, sedang, atau ancaman terhadap produk pengganti. Kemudian bargaining power of consumer dan bargaining power of supplier. Nanti kita akan jelaskan di tools-nya di bawah ya. Nah, itu untuk industri analisis. Kemudian strategi analisis ada cost leadership. Jadi perusahaan itu punya strategi, biasanya dibedakan jadi dua saja. Dia mau ngejar cost atau selain cost. Jadi bagusin produknya gitu. Kalau kita bicara apa ya, kopi lah ya. Kalau Starbucks cost leadership atau product differentiation kira-kira. Produk ya. Kalau kayaknya secara harga dia relatif premium ya, di atas kompetitornya kan. Jadi dia nggak main harga tuh. Dia mainnya produk, bahwa kopinya enak, bahwa kopinya variatif, tempat nongkrongnya asik gitu kan. Jadi dia nggak bilang harga kopinya murah, dan memang nggak murah gitu. Jadi dia nggak ngejar ke cost leadership, tapi dia cari ke product differentiation. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang ngejar cost aja. Dia nggak bilang bahwa ya dia tentu nggak akan bilang produknya jelek ya, tapi kita bisa tahu bahwa dia tuh supaya laku dia strateginya dibikin harganya murah gitu. Apa ya? Kalau kalau dalam kopi lah ya kita bisa cari misalkan ini kalau kopi saset tentu beda dengan Starbucks ya, tapi di antara kopi saset pun kan banyak nih macamnya. Ada kapal api, kemudian belakangan ada yang saya lupa mereknya, tapi ada kopi yang belakangan keluar itu harganya dia selalu promo gratis satu gitu misalkan. Nah itu kan konsumen akan melihat wah ini murah nih gitu kan, sama-sama kopi saset tapi dengan kapal api dengan harga sama dia bisa dapat 2 saset misalkan. Nah strategi itu yang kemudian membedakan satu perusahaan dan perusahaan lain, apakah dia akan cost leadership atau product differentiation. Nah strategi analisis juga kita nanti akan melihat dari kerangka SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Ini kemungkinan kalian sudah familiar dengan ini ya, kerangka SWOT ini. Kemudian sebentar saya ada. Oke, lanjut industri analisis, assess both industry prospect tadi sudah ya, dan potential competition. Nah, ini toolsnya. Nanti kita pakai namanya Porter, ada value chain analysis, kemudian ada 5 force analysis. Nah, ini yang 3 ke bawah ini ada framework namanya Porter 5 force analysis. Nah, kemudian untuk strategi analisis kita bisa pakai tadi bauran antara cost dan product differentiation, atau kita pakai analisis SWOT. Nah, ini contoh tadi yang saya sampaikan Porter 5 force analysis. Jadi 5 aspek ini kalian lihat satu-satu. Bagaimana melihat sebuah industri, sebuah perusahaan itu di industri tersebut, bagaimana trade of new entrants-nya. Jadi misalkan kalau tadi saya contohkan industri kafe lah ya, kayak Starbucks gitu ya.
Nah, itu trade of new entrants-nya kira-kira rendah, tinggi, atau sedang. Itu dilihat dari apa nih? Dari barrier to entry, dari economic of scale, dari brand loyalty, dari capital requirement, dari cumulative experience, dari government policies, dari switching cost. Kalau saya lihat, saya nilai misalkan industri kafe itu ya trade of new entrants-nya bisa jadi sedang, bahkan bisa ketinggi ya. Karena economic scale-nya juga nggak terlalu mahal lah ya. Seorang bikin kafe, warung kopi ya, makanya kan sekarang cukup banyak ya, walaupun dengan skala yang beda-beda. Ada apa itu? Kopi setengah hati, kopi apa gitu, lain hati, saya nggak tahu, nggak hafal juga. Oh, macam-macam lah. Yang udah lebih besar ada Starbucks, ada Max Coffee, ada kopi tuku, kopi ya banyak lah, cukup banyak gitu. Jadi di industri itu akan persaingannya, sorry bukan persaingan apa, dari sisi trade of new entrants akan lumayan tinggi, sedang menjurus ke tinggi karena capital requirement-nya juga nggak terlalu tinggi. Kemudian government policies mungkin hampir nggak ada ya. Lain sama industri misalkan telekomunikasi. Itu kan ada aturan-aturan pemerintah yang membatasi misalkan jumlah provider ada berapa. Kalau jumlah kafe atau jumlah warung kopi kayaknya nggak ada pemerintah atur kan. Itu maksudnya di trade of new entrants. Kemudian trade of substitute product. Nah, dalam konteks ini mungkin teh, misalkan teh bisa nggak terjadi substitute produknya kopi? Kayaknya enggak ya. Kayaknya masih rendah. Minuman apa lagi nih? Jus misalkan. Kayaknya kopi ini agak tinggi nih. Apa konsumen itu udah kenal kopi, udah kenal apa? Kopi itu sebagai minuman yang ya, apalagi generasi milenial ya, kalau kita lihat minuman yang harus dia minum lah tiap hari ya, untuk sebagian besar atau sebagian golongan sekarang. Jadi dikaitkan juga dengan lifestyle gitu kan. Nah, jadi substitute produknya mungkin dikit ya, rendah mungkin. Jadi kira-kira itu mengkontekskan dengan industri dan produk perusahaan. Kemudian bargaining power of buyers. Nah, ini kita lihat number of customer-nya. Size of each customer order, difference between competitor, price sensitivity, buyer's ability to substitute, kemudian ada switching cost. Nah, ini kalau saya nilai bargaining power of buyer-nya, saya sih ngelihat cukup tinggi ya. Karena orang bisa jadi enggak ya, bagi sebagian orang mungkin loyal ke brand. Ya pokoknya saya kalau ngopi harus Starbucks gitu ya. Tapi sebagian yang lain, saya rasa sebagian besar masyarakat Indonesia masih nggak ke sana deh. Ya masyarakat menengah ke atas mungkin iya, tapi kan porsi masyarakat menengah ke atas masih kecil. Masyarakat menengah ya, generasi-generasi milenial sekarang mungkin ngelihat ya kopi yang penting enak tempat nongkrongnya, atau harganya terjangkau misalkan, atau bahkan event ya penting wifi-nya kencang gitu kan. Hal-hal seperti itu, dan buyers akan gampang aja pindah dari satu kafe, satu warung kopi ke warung kopi lain. Nah, itu yang dimaksud dengan bargaining power of buyer. Jadi semudah apa sekuat apa buyers itu menentukan dia harus pilih produk perusahaan gitu kira-kira. Nah, itu tergantung dari aspek-aspek ini. Jadi yang saya bilang switching cost, ada nggak sih biaya yang harus keluar atau opportunity yang harus dihilang dari dia pindah produk? Kalau kopi ya jelas nggak ada ya. Kalian beli hari ini Starbucks, besok beli kopi yang lain yang nggak ada cost apa-apa kan. Atau nggak jadi sakit perut juga kalian ganti kopi kan. Lain sama misalkan apa ya, provider telepon. Kalian udah punya nomor satu, nomor XL. Kalian nggak semudah itu juga ganti ke nomor Indosat kan. Karena kalian udah, nomor XL kalian udah tersebar misalkan. Ya ada cost lah di situ, implicit cost lah, karena kalian harus nanti
memperkenalkan nomor kalian lagi ke teman-teman kalian. Nah, itu konteksnya switching cost. Kemudian ada bargaining power of supplier. Bargaining power of supplier ini menilai sekuat apa suppliernya terhadap perusahaan. Kita lihat number of supplier, size supplier. Kemudian uniqueness dari produk suppliernya. Kemudian apa nih? Company ability to substitute. Oke. Jadi melihat supplier kopi ini banyak nggak? Ya, saya rasa banyak ya. Nggak hanya satu perusahaan kan. Kemudian uniknya nih supplier produk. Misalkan kopinya jenis tertentu dia cuma dimiliki oleh supplier tertentu. Misalkan kopi Aceh atau kopi apa. Apalah, saya nggak hafal jenis-jenisnya. Tapi misalkan ada 1-2 varietas kopi yang cuma dimiliki satu perusahaan. Nah, mungkin itu bargaining power of supplier-nya jadi tinggi. Tapi secara umum industri kopi tentu kan suppliernya juga banyak ya. Kemudian perusahaan untuk mengganti dari satu supplier ke supplier lain juga mudah gitu, relatif mudah. Jadi dari perusahaan Starbucks kalau kita coba singkat aja melihat gitu ya, sense kita ya. Ini saya nggak ngelihat laporan keuangan, nggak ngelihat apa-apa ya, tapi kita melihat secara umum aja bargaining power of supplier-nya mungkin rendah. Kemudian terakhir rivalry among existing competitor. Jadi di industri sekarang itu kompetitornya persaingannya seperti apa? Kita lihat number-nya, kita lihat diversity-nya. Kemudian kita lihat industry concentration, industry growth, quality difference, brand loyalty. Tadi secara umum saya sudah ulas ya. Kompetitornya banyak, kemudian bervariasi kan, macam-macam. Ada yang nawarin tempat yang nyaman, kemudian ada yang menawarkan variasi kopinya, ada yang ya macam-macam lah. Kemudian industry concentration-nya seperti apa nanti kita belum lihat nih. Persaingan kinerja masing-masing dari perusahaan, siapa sebetulnya yang lead, industri growth-nya seperti apa. Saya pikir industri growth di perkopian ini juga tinggi ya, melihat pasar yang semakin berkembang gitu kan, apalagi di kota-kota besar, generasi-generasi yang punya penghasilan yang cukup lah, yang menengah, yang biasanya ngopi kan, pekerja-pekerja yang punya penghasilan yang ya bisa ngeluarin sehari ya seenggaknya 50.000, 100.000 gitu ya untuk makan dan jajan gitu kan, untuk sekedar nongkrong minum kopi. Nah itu kan di Indonesia cukup besar lah dan saat ini sedang tumbuh mengingat kita negara berkembang. Nah itu harus diperhatikan juga di sana. Kemudian brand loyalty tadi itu juga terkait, apakah cukup kuat brandnya. Kalau misalkan di industri ini, nah itu yang akan kalian harus analisis di industri analisis dengan menggunakan Porter 5 Force analisis ini. Ini nanti yang biasanya saya perhatikan diminta juga nih di UTS dan nanti di tugas kalian juga akan diminta menggunakan ini. Selanjutnya, nah ini satu lagi, ini masih dari Porter juga yang nemuin Mas Porter nih. Jadi tadi fokus ke industri, sekarang ke dalam, ke internal perusahaan. Strateginya seperti apa? Apakah dia, tadi saya bilang ada 2 ya, mentingin cost atau mentingin produk. Nah, di sini ada lagi, dibagi 2 lagi, marketnya, size marketnya. Apakah luas, apakah dia fokus ke market tertentu saja. Jadi akhirnya kita dapat 4 matriks. Kalau kita fokus ke cost di yang kiri, kalau kita fokus ke non-cost atau ke produknya, fokus ke yang kanan. Nah, kalau perusahaan itu fokusnya ke pangsa pasar tertentu, dia disebutnya cost focus. Misalkan ada perusahaan-perusahaan yang bisa pangsa pasar ini bisa ke gender misalkan, ke daerah misalkan, wilayah geografis, bisa ke level ekonomi customer. Kalau yang mungkin contoh bisa ke contohnya ya, perusahaan rokok misalkan ya. Kalian tahu nggak kalau di beberapa daerah kan ada tuh ya rokok-rokok yang nggak dikenal di Jakarta. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang jualnya
ya udah di situ aja di daerah tertentu lokal gitu. Atau air mineral. Kalau yang kita kenal air mineral kan ada Aqua ya di sini ya. Kalau di beberapa daerah saya perhatikan Aqua nggak terlalu lead tuh. Ada di Bali, misalkan di Sulawesi itu air mineralnya bisa jadi bukan Aqua ya setahu saya ya, tapi nanti nggak tahu konfirmasi nih teman-teman yang dari sana apa betul nggak apa pengamatan saya. Nah itu yang di perusahaan memfokuskan di pangsa pasar tertentu. Kalau dia di keseluruhan market dia harganya murah, nah itu sebenarnya cost leadership. Nah kemudian kalau dia fokusnya ke differentiation ke produk, nah ini di yang sebelah kanan ya penjelasannya seperti tadi. Kalau di total market ya dia bergerak di keseluruhan pasar, dia strateginya differentiation. Kalau dia fokus di segmen market tertentu, dia disebutnya strateginya sedang menjalankan strategi differentiation fokus. Ada perusahaan-perusahaan yang nggak kemana-mana. Nah ini makanya dia stuck di tengah-tengah nih, kebanting-banting sama perusahaan-perusahaan lain. Dia secara cost juga nggak murah, secara produk juga kualitasnya ya segitu-segitu aja di tengah-tengah. Dia juga nggak menguasai pangsa pasar tertentu. Sebentar saya cas dulu. Nah, itu yang menyebabkan perusahaan biasanya ya kinerja labanya segitu-segitu aja. Nah, ini juga penting nih buat kalian menentukan misalkan perusahaan yang kalian analisis ada di mana sebetulnya dengan strategi yang akan dijalankan manajemen. Apakah dia cost leadership, apakah di differentiation, cost focus, atau differentiation focus, atau malah stuck in the middle. Jadi ketika kalian memforecast earning-nya ke depan, aspek-aspek ini juga nanti akan berpengaruh. Jadi nggak hanya ukuran-ukuran finansial, nggak hanya ukuran rasio keuangan. Oke, kira-kira itu. Ini SWOT, saya pikir nggak perlu saya jelaskan nih kalau SWOT ya ada 4 kuadran, ya ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nah, ini nanti kalian analisis dengan framework ini juga bisa. Tapi biasanya yang saya dari 2 tahun ini sih yang dipakai quarter ini nih, 2 ini. Tapi sebagai tambahan nanti kalian juga bisa pakai SWOT ini. Ini juga bisa dipakai value chain analysis. Kalau ini melihat strategi analisis lebih melihat ke proses produksi lah, proses internal perusahaan. Dia melihat support activity sama aktivitas primernya. Infrastrukturnya kita lihat, kemudian SDM perusahaannya dilihat, teknologinya seperti apa, kemudian proses procurement-nya seperti apa. Nah, nanti primary activity-nya dia bedakan menjadi inbound logistik, bahan baku masuk, kemudian operation-nya, kemudian outbound logistiknya seperti apa, memasarkan produknya, produk keluar dari perusahaan, terus dipasarkan, dijual, kemudian after sales-nya seperti apa. Nah, ini nanti yang akan menghasilkan laba kan bagi perusahaan. Nah, ini diperlihatkan. Kalau ada titik lemah di satu aspek ini, tentu nanti marginnya juga akan berpengaruh. Kira-kira itu untuk value chain analysis. Selanjutnya, oke, kita masuk ke segitiga yang lain, segitiga kedua, accounting analysis. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa accounting analysis ini kita melihat praktik akuntansi, kita evaluasi, dan kemudian kita sesuaikan laporan keuangan ini untuk supaya lebih baik dalam mencerminkan realitas transaksinya. Jadi kita memperhatikan transaksi perusahaan, kemudian kita lihat accounting policy-nya, asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, kok perlu gitu? Kenapa? Pertanyaannya kan, kenapa harus dilihat lagi? Tentu kan accounting ini juga sudah ada standarnya. Nah, ini problemnya memang. Nah, jadi standar itu kan sebetulnya diciptakan sebagai sesuatu yang umum, yang bisa dipakai seluruh perusahaan. Nah, itu bisa jadi nggak cocok atau ya nggak
nggak pas lah diterapkan di perusahaan yang kita analisis. Jadi ketika penyusunannya pun standar accounting, standar akuntansi juga kan bisa jadi syarat dengan benturan kepentingan gitu kan. Nah ini yang akan kita coba eliminasi. Nah makanya nanti kita lihat nih, ada comparability problem, kemudian ada distortion problem. Comparability problem ini ada di kebijakan yang berbeda ini kan pasti di setiap perusahaan kan pasti mengambil kebijakan akuntansi yang berbeda. Nah, atau setiap waktu juga bisa dimungkinkan ada perubahan. Nah, itu yang kita lihat. Perubahan-perubahan itu apakah wajar dilakukan perusahaan? Apakah ada maksud tertentu dari manajemen? Nah, itu nanti kita akan lihat. Karena laporan keuangan pun bisa jadi ada distorsi. Pertama, manajemen bisa juga error, salah dalam menetapkan asumsi atau estimasi. Misalkan yang paling mudah kebayang sama kita usia manfaat aset misalkan. Manajemen bilang aset ini usia manfaatnya cuma 5 tahun. Ternyata setelah 10 tahun masih bagus, masih terus dipakai. Nah, itu kan bisa jadi mempengaruhi besaran laba. Karena expense-nya depreciation expense-nya beda gitu kan. Nah, itu nanti kita harus lihat. Kemudian ada juga kemungkinan ada earning management. Ada manajemen laba. Itu bisa bentuknya income smoothing, misalkan kalian pernah dengar ya. Income smoothing, kemudian ada big bet. Ya, pokoknya laba perusahaan itu sama manajemen dalam tanda kutip dimanipulasi lah sedemikian rupa untuk kepentingan tertentu. Apa sebenarnya kepentingan apa nih manajemen ngapain melakukan earning management? Ya bisa macam-macam. Manajemen kan misalkan bonusnya atau insentifnya dihitung dari persentase laba. Nah itu kan bisa jadi motivasi buat dia melakukan earning management. Dia bisa naikkan laba di tahun tertentu supaya dia dapat bonus yang lebih tinggi. Atau ada juga beberapa perusahaan yang punya program employee stock option atau tiap manajemen dapat bagian saham gitu kan. Nah, itu juga berpengaruh tuh. Karena nanti kalau earning-nya bagus, harga sahamnya bagus, nah manajemen kan punya saham. Nah, jadi dia juga memperoleh keuntungan dari sana. Kemudian ada juga kemungkinan adanya accounting distortion distortion problem ini bisa juga diakibatkan dari accounting standar. Nah, dari accounting standar tadi yang saya sampaikan, accounting standar juga kan dia doesn't please anybody gitu. Dia disusun oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Nah, makanya dia bisa jadi memang nggak cocok digunakan di perusahaan gitu. Bisa jadi meng-create distorsi. Jadi dia nggak mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Nah, makanya seorang analis laporan keuangan akan melakukan restatement, reclassification. Nanti ada toolsnya, ada frameworknya. Kalian akan lihat satu persatu apakah ada distorsi dari sini, dari laporan keuangan perusahaan. Nanti kalian akan semacam mengadjust lah, menyesuaikan bahwa misalkan dari sisi depresiasi harusnya dia nggak straight line nih, harusnya double declining misalkan. Nah, nanti kan tentu akan berubah tuh depreciation expense-nya. Jadi nanti earning-nya juga berubah. Atau dari pengakuan aset misalkan, atau dari pengakuan pendapatan, revenue recognition. Oh, pendapatannya harusnya nggak diakui sekarang nih, tapi nanti tahun depan misalkan. Atau sebaliknya. Nah, itu semata-mata supaya laporan keuangan itu kita anggap lebih baik
dalam mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi ketika kita menganalisis prospek perusahaan ke depan, lebih tepat aja gitu. Jadi terbebas dari bias-bias yang 3 ini. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, ini ya, tadi udah sih ya, udah saya jelaskan. Company business, company policies. Nah, kita lihat juga quantity dan quality dari informasi yang didisclose di laporan keuangan, di catatan laporan keuangannya apakah cukup. Kita juga akan melihat performance dan reputation management. Manajemen yang punya reputasi kurang baik di masa lalu, ya misalkan contoh Jiwasraya ya, kemarin ada kasus Garuda. Nah, ke depan juga kita punya ya sedikit banyak punya kecurigaan dia akan melakukan hal yang sama ke depan. Ini kita harus aware juga. Bukan berarti dia akan melakukan hal yang sama ya, tapi kita punya tendensi ke sana. Jadi kita akan lebih menganalisis lebih dalam lagi. Jadi laporan keuangan yang ada itu apakah benar demikian mencerminkan economic reality tadi. Terus yang terakhir apa nih? Opportunities and incentive. Nah, ini tadi ya. Ada nggak motivasi atau ada nggak kesempatan untuk melakukan earning management? Nanti kita lihat juga. Nah, itu di accounting analysis. Nah, sekarang kita ke financial analysis. Financial analysis ini tadi ada 3 ya, profitability analysis, kemudian risk analysis, dan analisis cash flow. Nah, ini proses mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan financial statement. Jadi setelah accounting analysis, kita kan dapat financial statement yang sudah di recast ya, kita adjust. Nah, baru kita lakukan pengukuran rasio-rasionya, kinerja keuangannya. Jadi itu sebuah sequence. Jadi kalian setelah bisnis strategi, industri analisis, kalian lakukan accounting analysis. Setelah di recast, setelah di adjust, kalian dapat nilai-nilai angka-angka yang baru di financial statement-nya. Sekarang kalian lihat profitability-nya seperti apa, risk analysis-nya seperti apa, kemudian analisis cash flow-nya seperti apa. Profitability analysis ini kita bisa lihat dari return on investment, level profitnya, kemudian dari profit margin, dari turnover atau asset utilization. Rasio-rasionya nanti kita akan bahas ya. Dan ini sebetulnya juga sudah kalian pelajari di manajemen keuangan. Ini common tools-nya, rasio analysis dan cash flow analysis. Kalau risk analysis tadi lebih ke credit analysis, tadi sudah disinggung di awal. Kemudian analisis cash flow ini nanti kita lihat 3 aktivitas perusahaan ya, operating, investing, financing, cash flow masing-masing seperti apa. Tentu perusahaan awal-awal startup dia akan banyak melakukan financing ya, negatif ya, dia akan dapat pendanaan dari pihak luar, kemudian dia akan banyak investing, bakar uang, beli aset, promosi-promosi kemana-mana, operatingnya masih negatif. Tapi kemudian nanti ke depan perusahaan-perusahaan yang sudah mature tentu operating cash flow-nya akan lebih tinggi. Jadi ketika kalian menganalisis perusahaan startup dengan perusahaan yang sudah matang, sudah mature, tentu akan lain melihatnya. Nah, akan juga kelihatan dari cash flow-nya ini. Posisi-posisi cash flow-nya. Selanjutnya, nah ini setelah accounting analysis, financial analysis, terakhir prospective analysis. Kita menentukan value dari perusahaan itu, intrinsic value-nya seberapa besar. Nah, tadi ini sequence-nya ya. Tadi sudah sering saya sampaikan juga. Kita mulai dari business environment atau industry analysis. Kemudian kita lihat strategi analisis. Setelah itu kita ke accounting analysis. Dari accounting analysis kita ukur financial ratio-nya atau kita lakukan financial analysis termasuk cash flow dan risikonya. Setelah itu kita hitung valuation-nya sehingga kita dapat intrinsic value dari perusahaan.
Nah, valuation ini secara sederhana ini proses mengconvert atau mengubah mendiskonto lah bahasa teknisnya ya. Cash flow yang kita harapkan akan kita dapat di masa depan. Jadi nanti kan dari tahun ke tahun kita akan dapat cash flow. Ceritanya ya, maksudnya diharapkan lah. Jadi misalkan perusahaan kita analisis tahun 2000 atas laporan keuangan 2020 nih. Kalian misalkan lihat 3 tahun ke belakang, 18, 19, 20. Kalian come up dengan kesimpulan bahwa profit dia akan misalkan 10% dari sales gitu kan. Misalkan ya. Udah nanti kalian akan tentukan berarti profit kalian akan ukur salesnya dari tahun ke tahun berapa. Nanti kita akan come up dengan labanya setiap tahun berapa. Nah, itu nanti kita diskonto dengan cost of capital tertentu. Dengan itu nanti kita dapat value perusahaan saat ini berapa. Nah, itu nanti yang akan dibandingkan dengan harga saham yang saat ini beredar. Kira-kira itu prosesnya. Nah, oke, yang terakhir, part yang terakhir, belum yang terakhir sini, baru basis of analysis. Nah, apa sih yang dianalisis? Tadi kan source-nya ada tuh. Nah, yang dianalisis ya tentu aktivitas bisnis. Investing, financing, operating. Kemudian ini secara umum akan kita lihat ini lebih ke tadi kompetitif strategi analisis dan industri analisis juga nih ada kaitannya. Kita lihat dari sisi manajemen seperti apa rencana ke depan, performance-nya seperti apa, ada kesempatan apa di depan, obstacle-nya apa. Ini lebih ke kualitatif juga. Nah, kemudian kita lihat aktivitas financing-nya. Financing-nya dia berasal dari mana, misalkan lebih banyak liabilities atau lebih banyak ke equity. Nah ini kita lihat satu-satu. Ini saya pikir udah banyak disinggung di mata kuliah akuntansi ya. Aktivitas financing, jadi perusahaan mendapatkan pendanaan, bisa IPO, dapat dari pasar modal atau minjam ke bank. Kemudian tentu nanti kalau di awal dia akan invest ya, buying resource ya, dia akan membangun pabrik, beli peralatan untuk mulai aktivitas operasinya. Ini nanti kita akan lihat. Nah, baru nanti kita lihat operating activities-nya, bagaimana perusahaan memperoleh revenue dari aktivitas itu. Nah, ini kira-kira, ini kan gambaran accounting banget nih. Investing yang dilihat apa? Tentu lebih ke neraca ya, ke balance sheet. Lihat current asset, current liabilities-nya seperti apa, non-current-nya. Investing lebih ke aset. Kita lihat yang current dan non-current. Ini kan dari balance sheet juga, dari neraca. Financing ini lebih ke balance sheet juga, tapi sisi liabilities-nya. Kita lihat yang current dan non-current. Kemudian operating ini lebih tercermin nanti di profit and loss, di income statement. Kita lihat sales-nya, sampai kemudian kita dapat net income. Nah, nanti dari sini juga next levelnya kita lihat cash flow, karena nanti yang akan matters-nya kan cash flow-nya. Nah, ini financial statement ya. Saya rasa kalian udah sangat familiar lah dengan ini. Nah, ini jenis-jenisnya. Ini contoh saja. Saya akan lewat aja. Balance sheet juga saya akan cepat aja di sini. Ini contoh apa nih? Profit and loss ya. Oh, sorry. Ini change in equity stakeholder. Ini lihat. Nah, kemudian ada statement of cash flow. Nah, ini nanti kita akan pelajari di chapter di pertemuan ke 345 lah kira-kira ini. Nah, ini hubungan-hubungannya. Kita punya masih setengah jam lagi ya. Oke. Nah, dari semua aktivitas analisis itu, ini kira-kira yang akan men-summarize nih bahwa dari bisnis activities itu akan tercermin di financial statement. Tadi dari business environment kita lihat
produknya seperti apa, supplier, customer, kompetitornya seperti apa, kemudian regulasinya. Ada kalau dia IPO, kita lihat capital market, kita lihat labor marketnya seperti apa, turnover pegawainya seperti apa, kemudian kita lari ke bisnis strategi atau corporate strateginya tadi, strategi analisisnya tadi, diversifikasinya sejauh mana, kemudian apakah dia cost leadership atau differentiation, kemudian key sukses faktornya apa, risiko kedepannya apa. Nah ini akan tercermin dari bisnis activities dia. Tadi ya, 3 aktivitas: operating, investing, financing. Dari situ setelah jalan dicatat sama perusahaan kan, dengan accounting system, accounting instrumennya dia nanti melihat accounting standar yang dia pakai, kemudian dia melihat auditing segala macam, dan strateginya perusahaan akan memilih tentu metode-metode yang paling menguntungkan lah buat dia kan, estimasi accounting tentu yang masih dibolehkan. Nah, jadi dalam konteks tadi ya, earning management, sebetulnya earning management ini kan secara standar akuntansi bisa jadi dia tidak melanggar, dibolehkan oleh standar akuntansi, tapi secara etik yang bermasalah. Nah, makanya itu bisa jadi nggak mencerminkan keadaan sebenarnya, makanya kita harus recast. Jadi isu dari accounting analisis itu sebetulnya di sini, di pilihan-pilihan manajemen tadi, di pilihan-pilihan manajemen terhadap accounting standar atau accounting estimate. Nah dari sana manajemen akan menyusun financial statement. Financial statement itu tadi terdiri dari apa aja. Nah kemudian nanti ada estimation error tadi kan, kemudian ada distortion yang bisa jadi terjadi. Itu kira-kira ini tadi sumbernya ya. Ini saya rasa udah disinggung tadi di depan. Financial statement, dan ini additional source-nya bisa jadi dari MBA, management report, auditor report, dan sebagainya. Oke, sebelum ke sana saya izin sebentar minum dulu. Ya, ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya ke segmen terakhir? Setengah jam. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari analisis laporan keuangan ini kan, kalau misal dari dilihat dari perusahaan kan pasti nggak jauh dari yang namanya window dressing ya Pak. Jadi kayak mempercantik laporan keuangan tersebut ya Pak. Terus gimana kita sebagai investor tuh tahu bahwa window dressing-nya tuh tidak berlebihan atau layak gitu loh Pak. Biar tidak merugikan atau akhirnya malah kayak buruk buat kita gitu Pak. Oke, pertanyaan bagus dari Mas Hanif nih. Window dressing, kalau kita lihat memang sebetulnya ya praktek yang umum ya, common. Karena setiap manajemen pasti pengen dilihat bagus kinerjanya. Tapi sebagai seorang analis, apalagi sebagai seorang investor ya, yang bisa menganalisis langsung, misalkan taruhlah kalian nih investor, calon investor perusahaan tertentu. Kalian menganalisis, tentu kalian pengen laporan keuangan itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya kan. Jadi ketika kalian menjadikan dia baseline atau acuan untuk melihat prospek ke depan, ya sedapat mungkin window dressing-nya nggak ada, Mas Hanif. Jadi kita hilangkan faktor-faktor itu. Misalkan kita bisa nih tahu ya, kita bisa dapat informasi bahwa manajemen ini misal membesar-besarkan expense dia di tahun tertentu. Ya kita turunkan, kita kembalikan keadaannya, makanya nanti ada proses recasting tadi. Kita kembalikan ke financial statement yang menurut kita menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Atau kita tahu ada indikasi manajemen melakukan window dressing dalam bentuk misalkan mengakui pendapatan tahun depan menjadi pendapatan tahun ini gitu kan, supaya tinggi misalkan. Nah itu ya kita harus eliminasi, kita harus neutralize gitu ya.
Kita harus hapus pendapatan itu. Nah, jadi laba yang sekarang itu memang kita anggap mencerminkan laba yang sesungguhnya. Nah, itu sangat subjektif sebetulnya bagi seorang analis. Makanya ya report-report seorang analis itu pasti akan beda-beda hasilnya. Analisnya kalau kita bicara perusahaan sekuritas atau bank ya, analisnya Bank Mandiri, analisnya Dana Reksa, analisnya Bahana segala macam. Kalau menganalisis saham dan come up dengan valuasi pasti dia beda-beda. Karena memang judgement-nya ya beda-beda. Meskipun source-nya hampir mirip ya, financial statement-nya sama kan. Cuma nanti dia ada yang beranggapan, oh ini wajar. Wajar dalam artian, oh nggak apa-apa misalkan perusahaan pakai metode depresiasi double declining untuk asetnya, karena mungkin jenis asetnya karakteristiknya memang akan cepat menyusut gitu misalkan. Tapi analis lain bisa jadi berpikir, enggak ini harusnya straight line aja. Buktinya dia misalkan lihat dia punya bukti ya, misalkan dia compare dengan perusahaan lain yang sejenis peers-nya gitu. Yang lain masih pakai straight line dan ternyata baik-baik aja gitu kan. Nah itu sah-sah aja sebetulnya. Jadi Mas Hanif nanti kalau menganalisis silahkan aja, misalkan ada indikasi window dressing ya harus dieliminasi. Tapi tentu kita harus punya semacam evidence-nya ya. Apa sih yang mendasari analisis kita? Mungkin itu yang bisa saya respon, Mas Hanif. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya ke alat analisis ya. Nah, setelah tadi konsep dasar, kemudian tahapan-tahapan dari analisis laporan keuangan, kemudian tadi apa, basis analisisnya apa. Nah, ini sekarang kita bicara tools-nya apa dengan apa kita akan menganalisis. Pertama, ada yang namanya comparative analysis. Kita evaluasi keterkaitan antar pos di laporan keuangan. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian ada common size analysis, ada rasio analysis, ada cash flow analysis, dan terakhir valuation. Oke, untuk comparative analysis ini bisa dibilang yang paling dengan performance perusahaan dari tahun ke tahun. Nanti hasilnya akan berbentuk tren. Di indeks 100 nanti saya perlihatkan bedanya. Nah, ini yang untuk pendekatan pertama nih, yang disebut year to year analysis. Jadi secara sederhana dibandingkan saja. Ini apa sih income statement ya 2005 sama 2006. Lihat net sales-nya 2005 11 397, 2006 12 238. Berapa perbedaannya? Ini perbedaannya 841 naik. Berarti dia naik 7,38%. Nah, begitu. Kalau indeks bentar ya, saya harus buka Excel aja deh biar enak. Excel ini dia. Oke. Kalau indeks analisisnya kira-kira gini ya. Net sales misalkan. Ini 2005.
2006. 2007 sampai 2010. Net sales-nya misalkan ini 250, ini 350, ini 175. Ya, kira-kira gini ya. Ini angka hipotetikal aja. Nah, kalau indeks tahun awalnya 2005 kita jadikan 100. Jadi di sini persentase terhadap inilah. Ini sebagai baseline. Nah, jadi 2006 indeksnya untuk net sales 140. 2007 70. 2008 88 dan seterusnya. Jadi ini semacam persentase atau porsi dari tahun dasarnya. Tahun dasar 2005. Bisa dipahami ya, bedanya dengan yang year to year change tadi. Kalau year to year change kan tinggal kita lihat aja change-nya kan, tapi dia kan bergerak ya. Nah, ini bedanya 100 dalam satuan dolar kalau yang ini. Nah, ini bedanya 175, tapi dari tahun sebelumnya. Kalau ini dari tahun dasar yang indeks. Oke ya, saya tutup lagi. Oke, itu tadi comparative analysis. Selanjutnya, oh sebentar saya mau tanya. Kalau saya kemudian lebih sedikit-sedikit 10-15 gitu, Zoom-nya masih available nggak ya? Masih, Pak. Masih, Ya. Kalian nggak ada kuliah lagi kan ya? Tidak ada, Pak, kebetulan. Ya, nanti saya minta paling 15-20 menit kali ya. Mudah-mudahan sih nggak banyak lah. Karena tadi kita juga kan kepotong sama upacara ya. Oke, comparative analysis. Sekarang common sense analysis. Kalau common sense analysis ini dia mengevaluasi internal makeup atas laporan keuangan dan mengevaluasi akun pada laporan keuangan antar entitas. Jadi antar perusahaan bisa kita lihat. Jadi kita bisa melihat, kalau tadi kan melihatnya dari tahun ke tahun ya komparatif. Bisa jadi perusahaan besar, perusahaan kecil kan nanti beda-beda tuh ukuran besaran nominalnya ya dalam rupiah atau dalam dolar sangat relatif antara perusahaan yang size-nya besar, misalkan ya perusahaan dengan laba 1 juta dolar dengan laba 1.000 dolar nanti akan sangat jomplang, kita nggak bisa bandingkan. Nah, tapi dengan common size ini kita bisa bandingkan karena dia diproporsikan terhadap pos tertentu. Jadi kalau misalkan di income statement kita bandingkan semua, kita proporsionalkan semua pos itu terhadap sales. Kalau di balance sheet kita bandingkan semua pos itu terhadap aset. Jadi nanti come up dengan percentage. Nah, ini ya. Kita lihat deh langsung ke contoh. Nah, ini common size untuk Colgate 2011. Jadi net sales-nya kita anggap 100. Ini mirip-mirip dengan indeks ya. Tapi dia secara vertikal, bukan secara horizontal. Kalau tadi kan indeks ke samping ya dari tahun ke tahun. Tapi tiap pos tahun dasarnya 100. Nah, kalau ini common size yang 100 itu net sales-nya. Jadi setiap tahun dia kita anggap 100. Yang lain ini berapa porsinya terhadap sales. Nah, ini jadi kalau ada laporan common size seperti ini, kita bisa lihat bahwa cost of sales-nya Colgate 2011 itu 42,7%. Nah, ini kita akan bisa bandingkan Colgate dengan Pepsodent misalkan. Pepsodent punya siapa sih? Unilever ya.
Nah, Unilever cost of sale-nya berapa? Apakah lebih rendah dari 42 atau lebih tinggi gitu kan? Kita juga bisa bandingkan nanti operating profit-nya berapa persen dari sales-nya. Karena kalau kita bandingkan langsung ke amount-nya, ke dolarnya, bisa sangat jomplang tergantung size perusahaannya. Tapi kalau dengan common size kita bisa tahu efisien apa, ya internal make up lah. Artinya pos-pos ini tuh mengambil berapa persen dari sales. Kalau perusahaan-perusahaan yang banyak kemakan oleh misalkan ya cost of sales, misalkan ini sampai 60-70%, oh berarti dia marginnya sangat kecil nih di sini. Atau dia banyak kemakan di selling, general, and business expense. Nah, berarti ada inefisiensi di sana. Nanti kita bisa keluar dengan kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Itu kira-kira untuk common size income statement. Untuk balance sheet juga sama, tapi yang 100-nya jadi total aset. Jadi nanti kita bisa melihat posisi cash-nya perusahaan terhadap total aset. Oh, ini cuma 5,4%. Berarti kondisi apa? Dia bukan cash cow nih perusahaannya. Dia nggak megang banyak cash. Aset dia paling banyak ada di mana tuh? Property, plant, equipment. Ya wajar ya, Colgate. Perusahaan manufaktur kan. Dia memproduksi pasta gigi dan sebagainya ya. Kalau perusahaan-perusahaan macam Apple gitu, Windows gitu, Microsoft, mungkin case-nya yang akan besar karena dia kan perusahaan-perusahaan teknologi, mungkin dia akan punya banyak pegang cash. Atau perusahaan-perusahaan jasa juga dia nggak akan punya banyak aset tetap. Nah, itu nanti yang akan kita bisa compare dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Oke, itu 1, 2 tadi comparative analysis, common sense analysis, ratio analysis. Ini tadi juga sudah disinggung di atas ya, di basis of analysis. Ini mengevaluasi hubungan dua atau lebih unsur yang penting secara ekonomis, pos yang penting di laporan keuangan. Oke, sebentar, sorry. Nah, ini hasilnya nanti berupa nilai matematis atau hubungan antar unsur tersebut. Cuman kalau kita nggak bisa interpretasi juga nggak bermanfaat ini. Jadi nanti misalkan kayak current ratio, kalian bandingkan current asset sama current liabilities. Kalau kalian ya secara menghitung kalian akan dengan mudah aja tinggal dibagi kan. Dapat angka misalkan 0,5, 0,6. Nah, tapi harus ada interpretasinya. Tetap harus kalian bandingkan. Misalkan dari tahun ke tahun seperti apa. Kalau rasio ini ternyata dari misalkan 3 atau 4 tahun, ada 1 tahun yang anomali, tiba-tiba drop gitu ya, atau tiba-tiba tinggi. Nah, dari situ jadi pintu masuk kalian untuk menganalisis lebih jauh. Oh, berarti ada sesuatu nih di tahun tersebut. Atau kalian bisa bandingkan juga tentu nanti dengan perusahaan lain yang selevel atau peers-nya. Nah, ini penting juga, jangan melihat hanya ke dalam terus. Melihat kalian perusahaan, wah bagus nih perusahaan, profitability-nya bagus, tapi ternyata dibandingkan dengan industri, dia levelnya juga nggak tinggi. Ternyata nggak termasuk yang tinggi gitu ya. Makanya kita harus lihat juga perbandingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Perhitungan akuntansi penting sebagai sumbernya. Tadi saya sudah sampaikan, jadi kita harus pertama accounting recast dulu laporan keuangannya, karena nanti itu sebagai input menghitung rasio. Nah, ini tipe-tipenya credit risk analysis, profitability, dan valuation. Kalau credit risk ada 2, ada liquidity. Liquidity ini tadi yang jangka pendek ya, di credit analysis kita singgung ini. Ini bagaimana kemampuan perusahaan untuk mendapatkan cash untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dia. Nah, ini kita ukur dari current ratio, asset test ratio, collection period, kemudian dari sell inventory ini inventory turnover ya. Nah, ini
rasio-rasionya, rumus-rumusnya nanti kalian bisa cek aja di manajemen keuangan. Kemudian capital structure, insolvency. Kalau ini melihat lebih ke long run, lebih ke jangka panjang. Ini lihatnya total debt ke equity, kemudian long term debt-nya, kemudian melihat apa kemampuan dia membayar bunga utangnya dibandingkan dengan labanya. Itu tentang credit risk analysis. Kemudian profitability, kalian bisa lihat dari return on investment, kita mengakses reward terhadap pemegang saham atau pemegang surat utang gitu kan. Kita lihat return ROA sama ROE, ini ukurannya sangat umum. Kemudian operating performance, ini melihat margin dari gross profit, kemudian operating profit ke net profit. Dari sini kan kita nanti bisa lihat nih sebetulnya margin dia di industri itu seperti apa. Nah, ini saling melengkapi antara margin sama asset utilization. Asset utilization ini seberapa efektif si perusahaan ini mengenerate sales-nya. Jadi kalau tadi kan profit margin itu ya berapa persentase profit dia dari given sales-nya berapa gitu kan. Nah, kalau asset utilization, seberapa besar kemampuan aset perusahaan untuk meng-create lebih banyak lagi sales. Jadi profitnya perusahaan itu ditentukan dari dua, dari marginnya sama dari jumlah sales-nya kan. Kalau jumlah sales-nya tinggi tapi marginnya rendah ya tetap rendah. Dia akan kalah sama yang marginnya juga tinggi. Jadi ketika optimalnya perusahaan tuh, ya perusahaan akan secara umum akan mengejar profit margin yang tinggi dan level sales yang tinggi dengan cara asset utilization tadi. Jadi inventory turnover-nya harus tinggi, kemudian account receivable-nya harus tinggi, tapi tentu ini akan sangat tergantung dari industri masing-masing. Orang jualan perusahaan, jualan consumer product ya, produk yang dipakai sehari-hari, tentu kan turnover-nya akan lebih tinggi ya. Tapi orang yang jualan mobil misalkan, perusahaan yang jual mobil tentu akan jauh lebih rendah. Nah, kalau di situ biasanya orang akan ngambil profit margin yang lebih tinggi. Kalau valuation kita banding dengan market value perusahaan. Kita lihat price to earning, harga saham terhadap earning kita lihat earning yield, kita lihat dividen, kita lihat dividen payout rate sama price to book. Kemudian next-nya cash flow analysis. Nah, ini kita melihat, tadi saya sampaikan di awal, mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Sumber dana perusahaan dari mana? Financing-nya dapat dari equity kah? Dari utang kah? Karena nanti konsekuensinya beda-beda. Kalau equity tentu nanti dia akan bersifat residual. Kalau utang nanti kita akan lebih memperhatikan tingkat bunga. Kemudian cash flow analysis ini juga memperlihatkan atau menyediakan insight untuk how a company obtaining its financing, ya tadi sudah saya sampaikan, di mana dia memperoleh pendanaan dan nanti memanfaatkan dana itu apakah akan digunakan sebagai investasi ke aset
Atau justru misalkan ya bayar utang, nah itu kan tentu nanti lain ketika kita memforecast perusahaan itu ke depan. Jadi perusahaan yang berutang untuk investasi, untuk menambah fasilitas produksi misalkan, itu akan lain penilaiannya di mata analis dengan perusahaan yang sama-sama berutang, jumlahnya sama, tapi utangnya itu akan digunakan untuk misalkan membayar utang lama misalkan, ya, refinancing utang lama. Nah, itu tentu nanti hasil analisis kita akan berbeda. Mengevaluasi sumber pendanaan perusahaan dan penggunaan dana. Oke. Ini tadi dilihat dari 3 aktivitas. Nah, terakhir ini kita akan melakukan valuation. Jadi dari apa yang kita lakukan di awal tadi, bisnis environment, industry analysis, kita lakukan accounting analysis, kita recast financial statement-nya, kita lihat kinerja perusahaannya. Nah, atas itu semua kita dapat penilaian bahwa prospek ke depan akan sama baiknya dengan yang saat ini misalkan. Kita misalkan menilai 5 tahun ini akan berulang sampai ke depan. Ya udah kita buatlah namanya prospektif financial statement. Jadi kita buat semacam laporan keuangan berapa laba dia, cash flow seperti apa dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat tingkat diskontonya berapa. Nah, ini ada beberapa metode, ada free cash flow, ada dividend discounted model, ada residual income. Nah, ini nggak akan saya jelaskan detail sekarang karena ini akan dipelajari nanti setelah kedua ya. Tapi pada intinya ini semua akan berhubungan dengan manajemen keuangan banget nih yang kemarin kalian pelajari di semester lalu ya. Jadi pertama dividend discounted model ini akan mendiskonto nilai dividen. Jadi kalian akan simply melihat dividen perusahaan ini sekarang dapatnya berapa nih diberikan ke pemegang saham. Nah, ini ada uncertainty di sini. Karena dividen sebetulnya tidak diberikan setiap tahun kan, pada prakteknya. Ada perusahaan-perusahaan yang meskipun kinerjanya bagus, labanya tinggi, tapi nggak memberikan dividen tiap tahun. Karena itu ya bergantung ke manajemen aja, polisinya gimana. Apakah akan diberikan ke pemegang saham atau ditaruh lagi ke perusahaan sebagai modal gitu kan, sebagai sumber dana untuk ekspansi labanya, nah, kan bisa jadi. Nah, itu yang juga jadi kelemahan model ini. Kemudian dia horizon-nya nggak terbatas nih, karena kita mengasumsikan dia dapat dividen terus-terusan, padahal kenyataannya tidak. Kemudian ada metode free cash flow. Jadi cash flow dari operation yang kita lihat, tinggal nanti dikurangi capital expenditure plus peningkatan atau increase atau dikurangi decrease dari utang. Nah, ini yang kita anggap sebagai cash flow yang free, akan diberikan ke investor equity. Jadi nanti kita lihat cash flow dari operation, dari income statement kita dari yang kita anggap sebagai besaran yang layak kita diskonto ke depan ke nilai sekarang. Nah, itu metode free cash flow. Jadi sama-sama di diskonto, kalau yang di atas yang di diskonto dividen aja langsung praktis. Kalau ini kita cari dulu nih free cash flow. Free cash flow itu apa? Dari operating cash flow dikurangi capital expenditure dan plus minus debt gitu kan. Kemudian nanti yang terakhir ada residual income. Kalau residual income pendekatannya dari comprehensive net income. Kita lihat dulu net income komprehensif di bawah di laporan keuangan berbook value. Nah, ini rumusnya nih. Jadi kalau yang tadi berpikiran kita akan banyak rumus, sebetulnya nggak terlalu ya, cuma ada 3 ini aja.
Paling nanti pengembangannya jadi ada 5 model, tapi yang 2 itu pengembangan dari yang udah ada ini. Nanti ada yang free cash flow ini nanti ada dua cabang. Jadi ada free cash flow murni, ada nanti yang lain. Sama yang residual income juga jadi ada 2. Jadi nanti total ada 5 metode lah. Dan kayaknya sih nggak perlu kalian hafal juga sih rumusnya nanti, karena kita akan juga pelajari bersama tahapan-tahapannya untuk memperoleh nilai ini nih, nilai yang didiskontokan. Kalau ini di bawah ini, kalau yang di bawah ini kan tingkat diskontonya. Nah, ini nanti tingkat diskontonya juga masing-masing model juga nanti lain. Nanti kita akan sampai di sini di menit kedua. Oke, saya rasa secara materi sudah selesai. Silakan kalau ada tanggapan dulu, pertanyaan sebelum nanti saya jelaskan untuk tugas ya. Kalau teman kalian di kelas yang lain kemarin punya kesempatan untuk diskusi dulu untuk quarter five force analysis sama tadi yang cost leadership dan differentiation, karena saya pikir itu penting ya. Jadi saya minta kemarin teman-teman kalian diskusi, tapi kayaknya sekarang waktunya nggak cukup, jadi saya jadikan tugas kelompok aja di rumah buat nanti kita bahas sedikit di pertemuan ke depan. Nanti kalian bagi aja ke 5 kelompok, jadi masing-masing 6 orang, silakan dibagi sendiri-sendiri aja ya. Nah, 6 orang itu nanti mengerjakan tugas satu yang sama. Nanti goalnya cuma 2 yang tadi ini. Nah, ini kalian kerjakan sama ini. Bayangan saya sih kalian come up dengan 2 atau 3 slide juga cukup ya. Kalau kalian mau bentuk Word juga boleh ya, 1-2 page sudah cukup sih sebetulnya buat saya. Tapi nanti kalian ya diskusi aja lah, sebagai trigger aja awal menganalisis. Belum nanti tugas kelompok yang lebih komplitnya akan saya sampaikan di pertemuan kedua. Oke, sebentar saya dapat warning dari portal sebentar ya, saya tutup dulu kelasnya.